Kapan ekonomi kita kembali pulih? Banyak orang berkata, kita akan pulih dengan cepat dari COVID. Ekonomi hancur dengan cepat, tapi juga akan pulih dengan cepat. Namun, orang lain berkata, kita akan mengalami pemulihan dalam waktu yang lama. Ekonomi hancur, kita akan menderita akibat COVID selama setahun, lalu ekonomi akan pulih dengan cepat. Tapi, sebagian orang lain berpikir, ekonomi akan hancur, lalu pulih, dan hancur lagi, tapi pada akhirnya akan pulih. Sementara yang lain tidak seoptimis itu. Mereka pikir kita tidak akan bisa memulihkan. Pekerjaannya hilang, kita tidak akan pernah pulih. Dan saya salah satu korban dari corona, bukan korban sih, kalau misalkan korban kan orang takutnya saya positif corona, tapi ini di segi ekonomi itu berdampak di kerjaan saya karena kerjaan saya kan di retail, terus otomatis kalau misalkan situasinya semakin memburuk nggak mungkin dong mau tetap dibuka karena kan kita harus menghindari keramaian, jadi otomatis mau ditutup dan perusahaan saya juga mengurangi karyawan. Tak semua orang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita mengalami kehancuran ekonomi di semua negara. Pengangguran, protes, kebangkrutan, masalah-masalah ini akan teratasi. Tapi hanya akan teratasi perlahan-lahan setelah bertahun-tahun. Jadi, kita hanya akan bisa pulih sedikit demi sedikit. Namun, di sisi lain, dalam kimia, tekanan menghasilkan berlian. Itu adalah fakta. Seperti kata Tan Malaka, terbentur, terbentuk. Dan sekarang ada jenis tekanan yang berbeda pada manusia, tekanan medis dan keuangan. Akibat COVID, orang-orang kehilangan banyak uang, perusahaan menjadi bangkrut, dan orang-orang berpikir untuk mendapatkan pekerjaan. Dari awal yang opening itu kita masukkan banyak tuh, walaupun kita mengadakan promo serba 10 ribu, tapi itu masukannya lancar. Kira-kira itu sekitar 5 jutaan lebih lah ya. Terus setelah pemerintah mengadakan seluruh lockdown itu ya, seperti lockdown, nah gitu kita udah mulai sepi. Sepinya tuh karena ya kan nggak boleh keluar ya. Nah itu sepi, itu saya kita mengadakan untuk tutup toko dulu sementara, tapi kita masih mengadakan tuh di GoFood, GrabFood, iya masih ada. Tak semua orang pun tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu, kamu tidak tahu. Tapi yang jelas, aku optimis karena manusia bekerja dengan cara yang sama. Seperti kimia, jika kamu memberi tekanan pada manusia, mereka menghasilkan berlian dan kamu bisa melihatnya di sekelilingmu. Jadi aku kena PHK, jadi dari karyawan yang ada itu 50% berkurang dan gak dapat pesangon apa-apa, jadi cuma ya udah gaji aja tuh. Jadi aku lagi fokus ke produk UMKM. Jadi aku jual produk semua UMKM. Aku memanfaatkan database yang aku punya. Jadi konsumen aku yang ada aku manfaatin untuk aku jualan produk lain. Jadi nggak jualan properti. Entah itu jamu, dari jahe merah, kunyit, temulawak, itu kan sangat penting banget kan di saat-saat kayak gini gitu, pandemi kayak gini dan orang lagi berburu itu. Alhamdulillah sih itu lebih banyak daripada aku jualan properti kemarin. Aku optimis, kita akan kembali lagi kuat dari sebelumnya. Semua itu akan butuh bertahun-tahun dan akan menyakitkan. Tapi ingat, molekul karbon yang tidak bernilai berubah menjadi berlian ketika mendapatkan tekanan. Tekanan menghasilkan berlian. Jadi ayo, kita gunakan COVID-19 untuk menghasilkan lebih banyak berlian. Masa karantina akan berakhir. Jadi, bersiaplah, bersabarlah, dan ayo mulai bekerja.